Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah SWT, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita untuk melanjutkan pembahasan asmaul mabniyat, ya, isim-isim yang mabni. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas apa itu ismul dhamir, apa itu ismul isyarah, apa itu ismul mausul, ya. Dan pada isim isyarah ada yang mabni, ada yang mu'rab, ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab, ya. Yang mu'rab hadzani, hatani, dzanika, tanika. Hadzani bisa menjadi hadzaini, hatani bisa menjadi hataini, ya. Ya, ini yang mu'rab. Kemudian yang isim mausul ada yang mabni, ada yang mu'rab, ya. Yang mu'rab al-ladzani, al-latani. Pada kali ini kita membahas pada yang nomor 4 dan 5. Asmaul mabniyat, ya. Mu'alif di kitab Al-Muyassar ini penulis menuliskan ada 5. Contohnya di sini adalah yang keempat, ismul istifham, yakni kata tanya, ya. Man, kaifa, kam, mata, aina. Dan ini mabni, ya, tidak bisa dirubah. Man tidak bisa dirubah menjadi manu, mana, mani, pasti sukun, ya. Man, ya seperti penulisannya, tidak dapat berubah. Kaifa, kam, mata, aina. Man siapa, ya. Kaifa berapa, bagaimana, kam berapa, mata kapan, aina di mana. Kemudian yang kelima, ismu syarat, ya, isim syarat yang mensyaratkan, ya. Man, ma, mata, mahma. Man, ya, siapa, ma apa, mata juga sama, kapan, mahma juga bisa diartikan bagaimana, ya, bisa bagaimana. Pada pembahasan yang asmaul mabniyat, isim istifham dan isim syarat ini sebenarnya sudah dicukupkan pada contoh-contohnya saja, ya, karena di kitab-kitab yang selanjutnya pun ini tidak terlalu luas penjabarannya, ya, karena untuk istifham ini nanti memang pada contoh kata saja, ya, dan dia mabni. Kemudian yang isim syarat nanti ada yang adawatul jazimah, ada namanya, nanti ada pembahasan di alat-alat penjazm, ya, yakni syarat, ya, membutuhkan satu syarat atau dua syarat nanti pada pembahasan di penjazm, ya, pada bab fi'il. Naam, untuk yang nomor 4 dan nomor 5 ini kita cukupkan untuk pembahasannya, ya. Kemudian kita lanjut kepada halaman berikutnya, alamat-alamat binanya isim, yakni apa, mabni di atas fathah, ya. Sebagai contohnya yang kita sudah baca tadi, ma anta tidak bisa berubah anti, ya. Ini maksudnya anti nanti juga dia mabni juga maksudnya, atau di atas kasr, ya, kalau yang anti. Cuma nanti ini memang seperti ini tulisannya, anti. Maksudnya kalau dia berubah antiyu, antiya gitu tidak bisa. Pokoknya seperti ini, mabni. Kemudian kaifa tidak bisa berubah menjadi kaifu, kaifaya, kaifa, kaifi, nggak bisa, tetap seperti ini, dan di atas fathah. Kemudian yang kedua, mabni di atas kasar,
ya, anti, hadhihi, ya, haula'i kasar. Mabni di atas dom, nahnu, haitsu, ya. Kemudian mabniun ala sukun, hum, antum, ana, ya. Ini huruf terakhirnya alif dan sukun. Naam, mudah ya untuk alamat-alamatnya. Untuk alamat-alamat binanya ya, ada fathah dan kasar, dom dan sukun. Pembahasan yang berikutnya, tafasil al-asma allati la tansharif. Di sini pembahasan ismul ladzi la yansharif ya. Yang sebelumnya kita membahas ismul ladzi la yansharif apa? Ismu yaitu ala dakhala alaihi tanwin. Berarti la ya dulu tidak, yang tidak kemasukan tanwin ya. Ismul ladzi la yansharif. Berarti ismu ghairu munsharif, atau kata lain ismu ghairu munsharif. Berarti dia kalau mu'rabnya pada i'rabnya berarti marfu dengan dhammah ya. Berarti kalau dia mansub dengan fathah, kemudian majrur dengan fathah. Kalau yang ismul ladzi la yansharif ya. Kan kaidah i'rab asal marfu dengan dhammah ya, mansub dengan fathah ya, kemudian majrur dengan kasroh. Ini yang asalnya ya. Nah, ismul ladzi yang sharif ini nanti keluar ketika majrur, dia tetap dengan fathah karena mamnu minas sharf, terhalangnya dengan tanwin menjadi sebab dia mamnu, terhalangnya dari sharf, maka dia i'rabnya ya, misalkan Fatimatu ya, ditambah an harus jar, menyebabkan isim selanjutnya kasroh kan, tapi bukan Fatimati, tapi Fatimata, an Fatimata. Nah, itu ismul ladzi yang sharif yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Dan di sini adalah rinciannya, rincian tafasil isim-isim yang tidak bertanwin, dan dijabarkan di sini contoh-contohnya ya. Namun untuk sebelum masuk ke dalam contoh-contoh ini ya, di sini penulis hanya menuliskan contoh-contoh. Misalkan di sini siqal muntal jumu ya, contohnya teman alif tatnis maksurah, contohnya alif tatnis mamdudah, contohnya. Namun untuk memahami seperti ini, kita akan menjabarkan secara perluasan atau makna atau pengglobalannya agar kita tahu, oh ini rincian yang akan kita pelajari pada tafasil asmaul tansharif. Maksudnya sebab-sebab dia menjadi yang terhalang atau mamnu minas sharaf ya, apa ya, misalkan masna, sulasa, waruba tidak bertanwin ya, sebabnya apa ya? Sebabnya di sini memang sudah dicontohkan karena wasfu ya, misalkan seperti ini, karena wasfu adalah sifat mangal adl terhadap pemalingan ya, masna, walusa, sulasa, waruba ya, tidak bertanwin. Misalkan seperti tadi alif taknis mamdudah, karena di mamdudah seperti ini dia, tapi sebab-sebabnya nanti ada rinciannya, pengglobalannya insyaallah ta'ala. Insyaallah sebelum masuk ke dalam kitab, kita sudah buatkan tabel. Tabel di sini kita merujuk pada pengglobalannya, penglobalan nanti sebab-sebab mamnu minas sharf. Kita baca, memang kita sengaja di sini untuk tidak memberikan harokat pada huruf Arabnya ya. Karena apa? Karena kita belajar nahwu juga untuk belajar nanti bisa membaca kitab gundul ya. Dan untuk mempelajari kitab gundul, membaca kitab gundul itu tidak setek di kitab Muyassar ini. Karena ini sebagai gerbang ya. Kalau ini paham, kitab Muyassar ini paham,
hafal pun tidak ditekankan tapi paham, insya Allah bisa melanjutkan kepada tingkatan yang di atasnya ini ya, nanti sampai Alfiyah Ibnu Malik, Qatrun Nada ya, maksudnya ilmu cabang ilmu nahwunya. Nanti insya Allah bisa praktek baca kitab gundul insya Allah ta'ala. Tapi untuk memfokuskan pada atau untuk mencukupkan pada kitab ini kayaknya belum bisa ya, belum bisa sampai membaca kitab gundul yang detail, karena di kitab ini sebagai dasar-dasarnya ya, seperti Jurumiyah yang sudah belajar Jurumiyah, paling tidak ada dasar. Kalau dia paham di Jurumiyah, insya Allah bab selanjutnya, bahasan selanjutnya insya Allah sudah terbuka ya. Pada seperti ini juga Al-Miyasar mengambil penulisnya sebagian besar dari kitab Al-Jurumiyah. Nah, cuma di sini penulis Ustadz Aceng rahimahullah lebih rapih dan disertai tafasirnya per contoh-contohnya. Nah, kita mulai yang pertama ya, di sini adalah asbabun mamnu minas sarf, sebab-sebab terhalang dari tanwin. Apa itu sebab-sebab? Berapa sebabnya? Ada dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan satu illah, dengan satu masalah ya, maksudnya dengan satu penyakit ya, dengan satu namanya ini kalau di bahasa terjemahnya penyakit ya, dengan satu amil ya, fihi padanya satu penyakit ya. Jadi nanti mencakup berapa ya. Kemudian yang ini dua ya, yang padanya terdapat dua illah ya. Fihi illatan, fihi illatun wahidatun. Oh ini kurang tak marbuto ya. Fihi illatun wahidatun ya. Yang pertama fihi illatun wahidatun, padanya terdapat satu illah, dan satu illah ini sebenarnya mencakup dua ya. Satu illah ini sebenarnya nanti mencakup dua ya. Jadi sudah cukup satu. Kalau di sini nanti pembahasan belum paham, insya Allah memang ini pembahasan Ismul Ladzi yang Sharif termasuk 3 dari pembahasan cabang nahwu yang panjang ya. Termasuk nanti ada al-mustatsna, kemudian al-munada ya, tadi agak panjang pembahasannya. Namun sahal insya Allah untuk pemula dipelajari bab dasarnya dulu insya Allah ta'ala ya. Pada pertama ya, dia mempunyai illah 1, yang kedua illah 2 ya, penyakit 1 penyakit 2 penyakit maksudnya. Yang illah wahidah nanti ada sighatul muntahal jumu ya, kemudian taknis bil alif ya, sighat yang mengikuti jamak yang pola akhirnya atau jamak yang paling akhir, maksudnya jamak yang tidak bisa dirubah-rubah lagi karena jamak paling akhir. Nah itu nanti mamnu minas shorof. Kemudian taknis bil alif ya, nanti baik nanti ada alif mamdudah atau alif maksuroh contohnya ya. Kemudian yang kedua ya, ini kan sebab mamnu minas shorof, sebabnya ada 2, dibagi 2, yang satu ilah, yang dua ilah. Yang kedua ada yang maknawi, dibagi menjadi 2, maknawi dan lafzi. Makna itu secara makna ya, kemudian lafzi itu secara lafaz, terlafadzkan ya. Kemudian yang secara makna maknawiyah ada wasfu, ini sifat ya. Kemudian yang makna juga ada alam, nama ya, sifat dan nama ya. Jadi nanti ada contoh-contohnya. Kemudian yang kedua ada lafzi,
lafzi nanti tergolong menjadi 6 ya, menjadi 6. Adl, waznul fi'li, ziyadatul alifi wan nun, ta'nis, al-ujmah, tarkib masji ya. Maksudnya maksudnya apa? Al-adl ini nanti artinya pemalingan. Al-adl itu pemalingan. Dipalingkan dari kaidah bakunya ya, al-adl. Misalkan nanti seperti misalkan masna kan musanna ya, dipalingkan menjadi masna itu. Sulasa misalkan nanti, dan salisun dipalingkan menjadi sulasa. Kemudian waznul fi'li mengikuti wazan fi'li ya. Misalkan wazan fi'li nanti contohnya misalkan ahsanu ya. Ahsanu kan af'alu, mengikuti wazan af'alu ya, dan dia nanti mengikuti wazan fi'li, terlafadzkan kan secara lafaz. Kemudian yang ketiga ziyadatul alif wan nun, ditambahkan alif dan nun ya. Misalkan nanti ada kata sakronu ghadbanu ya, nanti ada alif dan nun. Dan taknis ya, taknis nanti ada misalkan seperti misalkan yang taknis nama-nama orang ya, Aisyatu ya, Fatimatu ya. Kemudian al-ujmah ini nama orang asing, al-ujmah misalkan seperti Ibrahim ya, Ismail ya. Kemudian yang tarkib masjid artinya maksudnya tarkib ya, dua kata yang digabung menyatu ya. Dua kata yang digabung menyatu dan tidak bisa dipisahkan, namun dua kata tersebut namanya tetap menyatu, tapi dua kata ya, dua kata yang disatukan, itu maksudnya. Taib, kita berikan contoh yang pertama ya, yang fihi illatun wahidatun. Di sini yang fihi illatun wahidatun sigatul muntahal jumu, sigah muntahal jumu. Ini juga kita membuka kembali catatan juga, karena pembahasan ini lumayan panjang ya. Kalau untuk di atas di atas kitab ini pun nanti pembahasannya cukup panjang ya. Yang pertama sighatul muntahal jumu, yakni mengikuti dua wazan ya. Sighatul muntahal jumu ini nanti mengikuti dua wazan, mengikuti wazan mafa'il ya. Di sini kita ya, mengikuti wazan mafa'il, Cerat lagi sih, astagfirullah, besarkan ya, mafa'il, kemudian mafa'il ya.
wazannya. Mafa'ila. Ini kita kasih contoh. Ini sebabnya, maksudnya ini adalah sebabnya. Dia menjadi sebab karena mengikuti wazan sigol muntahal jumu. Sigot yang paling akhir, mafa'il. Sebenarnya nanti ada banyak sigot yang muntahal jumu, tapi di sini memang ini yang paling menonjol ya, yang paling sering banyak digunakan, mafa'il. Contohnya pada masajid ya. Masajid mafa'ila ya. Kemudian yang mafa'il kemudian danairo dinarun ya, dinar. Dananir ya. Nah, ini adalah sigotnya ya. Jadi sebabnya itu karena mengikuti sigot muntahal jumu. Ya, sigot apa? Sigot muntahal jumu, mafa'il. Nanti ada kata yang lain selain masajida, dananir ya. Pasti mengikuti wazan sigot muntahal jumu. Kemudian yang kedua, pada sebab yang illah wahidah, yang satu illah masuk pada ta'nis bil alif. Kemudian yang dihukumi perempuan dengan akhiran alif. Nanti alifnya di sini alifnya nanti bisa alif maksurah dan alif mamdudah ya. Alif maksurah seperti ini, kemudian alif mamdudah seperti ini ya. Misalkan pada kata, contohnya nanti pada kata hubla ya, hubla ya. Kemudian yang ini pada biasanya untuk warna ya, baydo baydou. Nah, dan dia dihukumi sebagai apa? Ta'nis muannats, baydou hubla, dan tidak bisa masukkan tanwin, baydoun hublan ya, karena mengikuti ta'nis bil alif dan apa namanya, illahnya dengan satu illah ya. Karena dia sebabnya terhalang dari mamnu minas shorof ya. Kemudian yang asbabu mamnu minas shorof yang dengan dua illatan terdapat maknawi dan lafzi ya. Yang maknawi dulu ya, di sini maknawi ada dua, wasfu dan alam. Wasfu artinya apa? Wasfu artinya sifat ya, sifat yang nanti dipalingkan ya. Wasfu ini nanti akan tersusun dengan 3 yang di sini ya. Kemudian yang alam tersusun dengan 6 yang di sini.
Jadi yang maknawi di sini dan al-wasfu sifatnya, sifat nanti tidak akan menjadi sebab mamnu minas sorof kecuali disandingkan dengan yang 3 di sini. Kemudian ya, yang alam nanti tidak akan menjadi sebab mamnu minas sorof kecuali disandingkan dengan 6 yang di sini, 6 yang lafzi ya. Ada pandangan ya, ada gambarannya. Memang pembahasannya bisa rinciannya panjang. Amin di sini kita berusaha untuk mencakupkan secara singkat lah. Kemudian yang di sini yang aldel nanti, yang aldel teman wazal fi'li, riyadatu alifin nun, at-ta'nis, al-ujmah, at-tarkib masji, ini semuanya mengambil dari sini. Maksudnya satu rangkaian pada maknawi ya, satu rangkaian pada maknawi. Contoh, misalkan kita ambil contoh yang wasfu ya, yang wasfu yang pertama saja ya, yang wasfu, dia wasfu sifat tidak akan menjadi sebab terhalangnya dari tanwin kecuali disandingkan dengan ini, al-wasfu ma'al adl, al-wasfu ma'a waznil fi'li ya. Kemudian al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun ya. Nah, perlu diingat di sini apa namanya? Al-wasfu tidak akan menjadi sebab kecuali nanti disandingkan pada tiga dari lafzi, yakni wasfu ma'al adl, wasfu ma'al wazni fi'li, al-wasfu ma'al ziyadatil alifi wan nun. Yang pertama wasfu ma'al adl ya. Kita contohkan untuk yang pertama, wasfu ma'al adl. Al-wasfu ma'al adl ya. Contohnya ya, seperti masna ya, masna. Masna wa sulasa wa ruba'a ya. Dan ini adalah sifatnya sifat ya, misalkan dari kata dasarnya itu yang musanna ya, musanna hitungan dua ya, hitungan tingkatan ya. Maksudnya dikatakan musanna berarti kan kita mengetahui bahwa dia adalah ganda, musanna ya. Tetapi ketika kita mengatakan masna ya, berarti di sini artian 2 terus 2 ya. Jadi dipalingkan dari asalnya. Jadi secara makna dia 2, tapi nanti dipalingkan ya, namanya dipalingkan. Al-adl sifatnya itu 2 tapi dipalingkan menjadi 2 ya. Kalau kita mengatakan wa masna wa sulasa wa ruba ya, dalam ayat apa itu, memang sulasa berarti 3, wa ruba berarti 4 ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh daripada yang wasfu, al-wasfu nanti yang pertama al-wasfu ma'al adl, al-wasfu ma'al waznul fi'li, wasfu ma'al waznul fi'li. Contohnya
Contoh yang mangal fi'li mengikuti wazan fi'li, wazan kata kerja ya, mengikuti wazan yang af'alu. Kita contohkan di mana ya? Ini kita, nah ini ada, ini kosong lagi ya. Yang wasfu mangal wazan fi'li. Mangal wazan al fi'li ya. Contohnya berarti sifat dengan mengikuti wazan fi'li. Mengikuti wazan fi'li, wazannya di sini af'alu. Nanti pada pelajaran shorof akan mendapati wazan ini, af'alu. Contohnya misalnya akbaru ya. Akbaru ya. Karena akbaru ini nanti tidak bisa kemasukan tanwin, bukan akbarun ya, karena dia mengikuti wazan af'alu dan dia namanya sifat yang mengikuti wazan fi'li. Contohnya akbaru. Kemudian yang ketiga tadi sudah, yang wasfu mangal adl, pemalingan, kemudian wasfu mangal wazan fi'li, kemudian wasfu mangal ziyadati alifin wan nun ya. Wal wasfu mangal ziyadah alifi wan nun. Kita contohkan lagi. Mangal ziyadah al alif wa nun, mengikuti wazan fa'lanu ya, fa'lanu. Mengikuti wazan fa'lanu. Contohnya ya, pada kata sakronu ya, sakronu. Sakronu ini artinya apa? Pemabok ya. Pemabok. Yang contoh kedua yang ghadbanu, ghadbanu, pemarah ya. Marah-marah ya. Nah, itu karena di sini tidak bisa kemasukan tanwin, tidak bisa ghadbanun ya, karena dia apa alasannya? Mengikuti wazan fa'lanu dan dia kaidahnya apa tadi? Wal wasfu manga ziyadatil alifi wan nun, sifat yang mengikuti ditambahkan ziyadah alifi wan nun. Ini alif dan nun, ini alif dan nun, mengikuti wazan fa'lanu. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga tadi kita rincian yang ketiga, hafal yang keempat ya. Yang keempat berarti kan tadi di sini sudah al fasbu mangal adal tadi contohnya ya, pemalingan dari misalkan musanna 2
dipelingkan menjadi dua-dua, masna, sulasa, nanti berarti artinya tiga-tiga, ruba, empat-empat. Wasfu ma'al waznul fi'lil. Wasfu ma'al waznul fi'lil berarti ahsanu, akbaru, ya. Kemudian al wasfu ma'a ziyadah alifan nun, wadbanu, sakronu, ya. Tiga ini. Jadi sebab mamnu min sorof, ya. Kita ulangi, sebab mamnu min sorof terhalangnya dari tanwin itu ada dua sebab. Yang pertama illah dengan illah satu, yang kedua dengan dua illah. Yang maksudnya yaitu tadi yang wasfu tidak akan menjadi sebab, ya. Tidak akan menjadi sebab mamnu min sorof kecuali disandingkan dengan yang lafzi. Kalau yang fihi illatun wahidatun dia cukup satu ini tanpa digandengkan dengan yang lain, itu namanya maksudnya, ya. Terus kita sudah contohkan yang pertama, ya, yang mangal adl, mangal waznul fi'il, mangal ziyadi alifin wan nun. Contoh-contohnya di sini tadi sudah. Yang mangal adl, kita kembali pada kitab. Ini pada kitab kita hapus dulu, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa sebab mamnu min sorof, sebutkan. Misalkan yang pertama sigot menggunakan apa? Sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu dia menjadi sebab karena berapa ilah? Karena satu ilah. Contohkan mengikuti bazan mafa'il atau mafa'il. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Taknis bil alif, atau yang dihukumi perempuan dan diakhiri dengan alif mamdudah dan atau alif maksurah, ya. Kemudian yang kedua, ya, di sini yang kedua misalkan yang kedua adalah fihi ngilatan. Fihi ngilatan tadi apa? Dengan dua ilah, ya. Yang pertama adalah wasfu, ya. Kemudian yang kedua adalah alam, ya. Sifat. Kemudian yang kedua adalah nama, ya. Alam dan sifat. Kemudian kita sudah contohkan yang sifat, ya. Kita sudah contohkan sifat, ya. Di sini kita akan ketahui sifat di sini tidak bisa menjadi mamnu min sorof kecuali digandengkan kepada mangal adl, ya, menjadi masna wa sulasa wa ruba, ya, tidak bertanwin. Karena sebabnya apa? Sifat yang dipalingkan. Kemudian yang kedua, contohnya dari sifat al wasfu ma'a wazn fi'li, mengikuti wazan fi'il. Ahsanu, akbaru, asgharu, ini wazannya adalah af'alu, ya. Wazannya adalah af'alu. Kemudian yang ketiga, sifat tidak akan menjadi sebab mamnu min sorof kecuali disandingkan dengan ziyadatil alifi wan nun. Contohnya sakronu, alif dan nun, ghadbanu, sya'banu, ya. Sya'ban ini adalah kekenyangan, makan. Ghadbanu ada pemarah, sakronu adalah pemabok. Kita masuk pada yang illatan, dua ilah. Kalau yang di sini adalah satu ilah, illatun wahidatun, dan cukup, ya, tidak digandengkan dengan yang lain. Namun kepada yang contoh-contoh yang ini, ya, yang kita sudah jabarkan tadi, yang di sini ada tabelnya. Nah, ini karena dia adalah maknawi, secara makna harus digandengkan dengan lafadznya, ya. Kemudian contoh-contoh berikutnya kita akan pelajari di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Kalaupun di sini masih belum paham atau rinci-rinciannya di sini memang pakai bahasa Arab, ya, terus tidak diharokati, itu sebagai kita latihan, insyaallah latihan. Dan di sini di kitab Al-Muyassariyah beliau sudah merangkaikan contoh-contohnya sehingga ini
bisa mudah dipahami lah. Tapi rincian globalnya, rangkumannya itu sebenarnya ini, ya. Rangkumannya ini. Apa sih itu sebab-sebabnya? Kok bisa jadi digandengkan dengan adl, al-fi'li, wazir fi'li, ziyadah alif nun, kemudian yang taknis, al-ujmah, tarkib masji, ya, nanti. Kalau ini sendirian tidak bisa. Ini pun sendirian tidak bisa, harusnya dipertemukan, ya. Kalau ini satu cukup ini satu ilah, mafa'ila, misal masa tidak cukup, masa di dia ini cukup satu karena sudah tidak bisa bertanwin, ya. Naam, barakallahu fikum. Demikian yang dapat kami sampaikan pada bab pelajaran kali ini. Ini sebenarnya nanti ada contoh-contoh yang alam, ya. Tadi kan ada yang fasbu, yang alam. Nanti yang alam di sini digandengkan dengan yang 6, yang alam dengan 6 gandengan ini. Dan nanti ada surutun mamnu min as-saraf, ya, ada 2, ya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.